Waktu kuliah di Malaysia tahun 2003-2004 sebelum ke Maroko, mencari ada iklan-iklan yang ditempel di tepi jalan, kursus perkahwinan. Tidak boleh menikah sebelum punya ijazah kursus perkahwinan. Maka setelah ambo selesai kuliah, basuh dengan Pak Kanwil. Pak Kanwil ikut mempelai laki-laki padusi basuh dengan Pak Kua sehari sebelum akad nikah, lalu kemudian foto. Kau tidak bisa, maka dibuat kursus. Insya Allah jadi Pak Kawin. Beko awak buat kan, nanti usah susun kurikulumnya. Ada pelajaran akidah, ada pelajaran akhlak, ada pelajaran pokoknya sempurna. Nanti kita buatkan kursus perkawinan. Setelah punya ijazah, bisa baca Quran, baru dia boleh akad nikah. Baiklah Pak. Lah hampir 2 balai tahun nggak ada bosku Pak Kamilnya. Terkait dengan dana tidak cair, narasumber dan seterusnya. Jadi ini kalau tidak selesai di Kementerian Agama karena dari pusat, maka bisa dibuat perda, bisa dibuat perbuk, perwako, pergub dan lain sebagainya. Ini disebut dengan jihad konstitusional. Yang kedua, tentang masalah ketergantungan narkoba. Jadi aku diundanglah ke kantor Kemenhukam provinsi. Kecek Pak Kanwil, Ustaz Somad, kita sebelum tausiah jumpa Pak Kanwil Menhukam dulu. Iyalah. Kecek Pak Kanwil kok. Menurut saya Ustaz Somad, pemakai pecandu narkoba itu kita tembak mati saja. Kenapa gitu Pak? Karena tidak sesuai antara jeritan yang menjual itu kita tembak dengan keluarga yang tak berdosa menjerit tengah malam karena sudah kecanduan, tidak dapat duit lagi beli narkoba. Bapak Kanwil kota Islam, tapi dia lebih setuju kalau pecandu pengedar kok ditembak mati saja. Nanti kalau orang Islam mengatakan, ini pecandu pengedar narkoba dihukum mati. Aku radikal, kepala angkat dan pukul. Kok apa? Kok enggak Islam? Dia lebih setuju. Alasannya rasional. Kenapa Bapak lebih setuju mati? Karena jeritan saudara kita yang tak berdosa itu lebih mengerikan, mengenaskan daripada jeritan dia kalau ditembak mati. Jelas solusinya. Lagi-lagi, kenapa kepolisian tidak bisa menerapkan hukum? Karena tidak ada payung hukumnya. Kalau dibuatkan payung, siapa yang membuatkan payung hukumnya? Orang yang kita pilih, yang duduk sebagai legislator. Kalau dia di tingkat pusat, dia akan membuatkan undang-undang. Undang-undang kan tidak bisa. Siapa bilang undang-undang tak bisa dibuat? Undang-undang dasar aja bisa diamandemen. Bisa tak kalau bersepakat semua anggota dewan itu memutuskan bahwa pengedar dihukum mati? Bisa atau tak bisa? Bisa. Yang pemakai setengah mati. Sangat bisa. Tentang masalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual dalam Islam, kalau sampai man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, kalau kau lihat ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, nama kampungnya Sadum, perbuatannya disebut dengan sadumi, sodomi. Mohon maaf, karena perlakuan orang Sadum umat Nabi Lut. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu menangkap orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka pancunglah pelakunya. Jadi yang melambai-lambai mulai laki-laki presto, tulang lunak, itu kalau diadakan pemancungan cie di tepi pantai Padang, insya Allah sehat namanya. Karena hukum Islam itu memberikan efek jerah. Jadi waktu ambo haji dari Maroko, nomor Maroko kok tidak bisa dipakai di Saudi Arabia. Maka naik taksi lah ambo pergi ke Kornis membeli nomor baru. Tiba-tiba waktu balik nomor handphone baru, nampak ambo lah di dake Masjid Kisos. Ada ambulan dengan mobil tentara rame-rame. Aku biasanya ada acara pemancingan kok. Aku dake lah mencari pemancingan. Maka tahu dari Nigeria membawa narkoba tertangkap di airport Jeddah. Duduknya bantu duduk tersebut. Sesudah itu diangkat
kerah bajunya kok, langsung Al-Gojo ke datang bawa pedang. Kepala. Bunyinya batu, 2 batu nanti dilakukan. Keluar darah dari leher itu macam disemburkan dari pipa air menyiram bunga. Sesudah itu datang pemadam kebakaran membersihkan. Tumbang, bawa ke ambulan. Yang kedua dari Pakistan, membawa narkoba juga. Selesai. Yang ketiga dari Saudi Arabia. Saudi Arabia kau membunuh hukum bunuh juga. Begitu didudukkan jatuh. Dudukkan jatuh. Lalu kemudian diomongkan batal dipancung sebab keluarga korban memaafkan. Dalam Islam kalau memaafkan maka membayar diat. Membayar diatnya adalah 100 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, kali 100 berapa? Banyak lah itu. Hukum Islam memberikan. Itu makanya pendiri negara ini dulu ingin kita ini aman. Maka apa bunyi dasar negara kita? Pancasila, 1, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau dijalankan syariat Islam itu, semua yang dikeluhkan Pak Ketua Dewan tadi selesai insya Allah. Betul apa tak betul? Yakin apa tak yakin? Tapi saudara kita di timur waktu itu belum tahu tentang Islam. Mereka khawatir karena hitam juga. Kok bahaya kok. Akhirnya umat Islam sangat cinta dengan Indonesia. Daripada awak pecah, kalian memisahkan diri. Biarlah awak buat ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bukan berarti syariat Islam tidak bisa dilaksanakan. Bisa. Melalui apa? Melalui undang-undang. Undang-undang itu. Kita ini bukan kerajaan. Kita adalah negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, suara yang paling banyak adalah suara Tuhan. Jadi kalau ada 100 anggota legislatif yang mau dikeluarkan adalah undang-undang, siapa yang melakukan ini hukum mati. Lalu kemudian yang setuju 51, yang tak setuju 49. Bisa atau tak bisa? Bisa. Makanya kata Presiden Soekarno, kita tidak negara Islam, tapi nilai-nilai Islam bisa kita laksanakan. Itu yang disebut dengan jihad konstitusional. Ustadz, ulama ke bawah, tausiah, ceramah, ada pun dari atas dengan undang-undang supaya ada payung hukumnya. Maka Presiden Soekarno menantang, siapa di antara kalian yang mau membuat nilai-nilai Pancasila itu adalah wadah, siapapun bisa mengisinya. Kalau mengisinya orang liberal, lahir undang-undang liberal. Kalau diisi orang sekuler, lahir undang-undang sekuler. Tapi kalau diisi orang yang cinta kepada syariah, keluarlah nilai-nilai ajaran Islam. Pancasila itu dibuat oleh founding father, pendiri negara kita, yang kebanyakannya adalah orang Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. I'dilu, bersikap adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Jadi intisari daripada Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau orang bicara tentang Islam berarti dia tidak nasionalisme. Kalau ada orang yang nasionalisme berarti dia anti-Islam. Ini polarisasi ini datang belakangan. Yang memecah ini siapa? Buzzer. Yang menggaji buzzer ini siapa? Kita sedang berada pada situasi kita bisa merasakannya, tapi kita tak bisa menceritakannya. Seperti anak SD jatuh cinta. Nanti detailnya guru kita Ustaz Jal Fatullah tentang masalah mengisi umur. Kalau keluar dari WC, apa doa keluar dari WC? Ghufranaka. Ghufranaka kalau bahasa awaknya, please forgive me. Ampunkan aku ya Allah. Ada orang di WC itu menandatangani korupsi ya? Tak ada. Mana ada orang di WC buat dosa? Tapi kenapa keluar dari WC itu dia katakan ampunkan aku ya Allah? Ternyata kata ulama waktu dianalisa, lidah ini gunanya berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu di WC boleh berzikir. Gara-gara itulah dia minta ampun keluar WC. Ampunkan aku ya Allah, karena lidah kita aku pakai berzikir. Jadi antum kalau bertanya tentang usia, antum pahami aja itu, insya Allah usia antum akan bermakna.
Malam ini pertemuan kita ini insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika ditanya Allah, apa yang kalian lakukan? Suami ibu, anggota dewan, sidang, masuk pagi, lembur, malam, bernilai ibadah atau tidak ibadah? Tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk menolong agama Allah, bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya hanya mencari dunia, man yuridu sawabat dunia, siapa yang ingin mendapatkan dunia, dia dapat dunia. Siapa yang ingin mendapatkan akhirat, dapat dunia. Akhirat yang kau kejar, insya Allah dunia ini akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Tentang masalah riba, maka alhamdulillah berjalan-jalan di Padi Solo, Pak Wali, ini di tempat-tempat lain rentenir lintah darat, semua yang di air itu kalau sudah naik ke darat luar biasa. Contohnya lintah, jadi lintah darat, buaya. Ini Pak Wali banyak-banyak lintah daratnya meminjamkan duit. Habis pinjamkan duit, nanti harga padi dia yang ngatur. Jual padinya mesti sama dia. Dia tak bertanam padi tapi mencekik orang. Alhamdulillah Pak Ustaz itu sudah kita atasi. Gimana caranya? Kita mengelola melalui nenek mama pengurus masjid. Jadi orang sholat ke masjid dapat pinjaman. Ada bunga, tanpa bunga. Jadi beberapa kabupaten kota, begitu juga saya diajak menyaksikan program pengentasan rentenir yang ada di Bukit Tinggi. Nah, jadi saya selalu bertanya, kalau duduk dengan kepala daerah saya tanya, apa program-program keislamannya? Insya Allah kalaulah semuanya bisa duduk sharing informasi bersama, kita tidak mengatakan dunia ini selesai masalah, karena memang dunia ini tempat masalah. Kalau di dunia ini sudah tak ada masalah lagi, berarti ini surga dan ibu adalah bidadarinya. Tapi kita ini memang hidup. Imam Syafi'i meninggal, masalah di Mesir tak selesai. Buya Hamka meninggal, masalah tidak selesai. Dan kita memang tidak ditanya Allah, kau sudah selesaikan masalah, tapi paling tidak kita pernah berusaha. Usaha kita itulah nanti yang akan menjadi amal jariah dan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Ada tambahan saja?